Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam jumpa dengan saya Iyah Sumiati. Kali ini kita akan berbincang tentang apa sih EFT tapping itu. Mengenai EFT tapping itu biasanya banyak pemahaman. Ada perbedaan-perbedaan dari EFT tapping tersebut. Dan kita ambil sederhana saja tentang EFT tapping. EFT tapping ini bisa kita gunakan untuk alat bantu sebetulnya. Bisa mengatasi trauma, cemas, rasa takut, fobia, dan lain sebagainya. Mari kita simak secara utuh dari EFT tapping ini. Walau sederhana, mungkin ini bisa dijadikan sebagai untuk mengurangi beban, minimal beban diri kita. Dan ketika kita sudah mampu membebaskan beban diri kita dari rasa takut, dari rasa cemas, fobia, dan lain sebagainya, kita bisa mempraktekannya kepada orang lain. Sebetulnya EFT tapping itu tidaklah sulit kalau kita menjalankannya dengan tulus hati. Dan kalau kita menjalankannya dengan cinta, dan ketika kita membantu teman kita dengan empati yang kuat. EFT tapping ini merupakan sebuah terapi yang menggunakan ketukan jari dan afirmasi. Ketika kita melakukan tapping, tentunya kita akan sambil mengetuk-ngetuk jari, karena tapping itu pengubatannya seperti itu. Selain daripada itu, pastilah kita akan mengetuk-ngetuk bagian tubuh kita. Contoh seperti ini, ketika saya fobia kepada ulat bulu, saya sangat takut pada ulat bulu. Kemudian saya saat ada seminar, saya ikut dan saya orang yang pertama mengangkat jari atau mengangkat telunjuk untuk dipanggil, karena saat itu pembawa acara ya MC mengatakan siapa di antara ibu-ibu yang memiliki fobia ulat bulu, yang memiliki fobia saja. Saya mengatakan saya fobia ulat bulu karena memang saya ingin sembuh gitu, ingin tidak fobia lagi kepada ulat bulu. Jijik kan kalau ulat bulu, jijik. Nah, ibu-ibu pernah kan melihat ulat bulu? Nah, seperti itu ulat bulu jijik. Saya dipanggil ke depan, kemudian saya dibimbing oleh kata-kata, "Ibu masih takut ulat bulu?" Takut. Nah, siapa? Aku lupa namanya. Beliau itu ngetuk-ngetuk ini. "Aku tidak takut kepada ulat bulu." Bayangkan ulat bulu itu telah memakai topi. Kemudian ulat bulu itu tersenyum. Ayo, bercandalah dengan ulat bulu. Ulat bulu itu bukan hal yang ditakuti. Ulat bulu itu bisa berteman. Ayo, sentuhlah ulat bulu itu. Saya sentuh dengan imajinasi saya sentuh dengan halusinasi saya. Masih merinding. Ulat bulu itu, jijik kan ulat bulu itu. Kalau saya fobia ulat bulu, jijik ulat bulu itu. Nah, kemudian beliau itu berikan sesuatu di tangan saya sebelum saya membuka mata. Sebelum saya membuka mata, dia memberikan sesuatu. Inilah ulat bulu yang ibu takutkan. Inilah ulat bulu yang ibu takutkan gitu. Sekarang sudah ibu genggam. Ayo buka matanya. Dibuka oleh saya. Ding 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 ding. Maka di dalam kotak itu memang ada ulat, tapi tidak berbulu. Ulatnya lebih gundul. Takut kan ulat gundul? Lebih takut gitu loh. Tadinya kan ulat bulu, pas dikasih kan ulat gundul, lebih takut. Kepada ulat bulu kita sudah mulai bisa bersahabat, tetapi diperlihatkan ulat gundul saat itu. Nah, itulah yang saya rasakan ya. Bahkan ya seperti itulah bahwa tapping itu sangat membantu kita. Ini juga bisa dengan mudah untuk membantu orang yang sedang depresi, orang yang sedang kecewa. Cukup dengan misalkan mengetuk bagian di mana kan hati. Kekecewaan itu kan adanya di hati. Ya, penderitaan juga rasa kecewa, sedih itu adanya di hati. Ketuklah. Dengan seperti ini. Aku ridho. Aku ikhlas telah menerima semua yang terjadi. Karena semua yang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan.
tetapi ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berdampingan dengan masalah, hidup berdampingan dengan kendala, maka kendalikanlah. Jangan lari dari masalah, karena jika lari dari satu masalah, maka 10 masalah akan menanti. Pasrah dan sandarkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah segalanya, karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Seperti itu, terus dan terus bawa ke imajinasi, bawa ke halusinasi kita, bawa kepada yang indah-indah. Nah, ibu dan bapak boleh dibuktikan. Coba sekarang, ibu sedang kecewa. Di manakah letak kecewa itu? Di hati, sentuh hati. Dan itulah mungkin saudaraku sekalian, ya, sederhana menyimpulkan dari materi tapping. Sebetulnya materi tapping itu yang saya ungkapkan ini adalah sangat jauh dari kesempurnaan. Namun ketika kita dituntut untuk belajar berbicara, ketika kita dituntut untuk belajar bisa menyampaikan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.